Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di kesempatan kali ini malam Jumat ya, di waktu yang luar biasa mulia. Kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada kita rahmatnya dan mendapatkan petunjuk hidayah dan taufiknya, dan menjadikan apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat untuk diri kita. Oke, jamaah rahimahullah, kita melanjutkan sedikit dari pembahasan kita di minggu lalu berkaitan tentang masalah masih ya, tanda-tanda kiamat di akhir ya, fase ketiga, step ketiga. Dan kita sudah sampai di mana turunnya munculnya Dajjal ya. Disebutkan Dajjal itu sudah ada ya, cuman bersembunyi di suatu tempat dan sebagainya. Nah, jamaah Allah telah kita sebutkan ciri-cirinya, bagaimana dia nanti akan menjadi fitnahnya, bagaimana fitnah kita sudah jelaskan. Maka sedikit tambahan, siapakah para pengikutnya gitu ya. Siapakah yang akan mengikuti Dajjal? Maka disebutkan dari beberapa riwayat ya. Yang pertama tentu yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah Yahudi ya. Dari hadisnya yatba'u Dajjal min Yahud asbahan sab'una alfan alaihim tayalisa. Yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahudi dari Asbahan, yaitu Iran, yang jumlahnya ada sekitar 70.000 orang, dan mereka memakai tils tayalisa, yaitu yang menutupi pundak dan badan. Dan banyak riwayat-riwayat menyebutkan hal demikian tentang yang membersamai atau istilahnya pasukan utamanya Dajjal ini adalah dari kaum Yahudi. Yahudinya khususnya datang dari Asbahan, Iran. Kemudian Syekh Salim bin Id al-Hilali menyebutkan kenapa secara khusus disebutkan Asbahan, karena hubungannya ini erat antara Yahudi dengan Syiah. Sejarah mencatat bahwasannya kaum Syiah sepanjang masa selalu membantu kaum Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin. Tidak yang seperti yang digambarkan oleh media-media penyesat sekarang yang menggambarkan bahwa kaum Syiah mengusir Yahudi dan memerdekakan negeri dari Yahudi. Ini adalah kedustaan. Ini adalah pendapat salah satu ulama ya, Syekh Salim bin Id al-Hilali. Jadi bisa dikatakan memang kalau kita tahu dahulu Persia gitu ya, di Iran itu ya Persia gitu ya. Kemudian mereka masuk ke dalamnya pasukan kaum muslimin sehingga diislamkan. Fitnah-fitnah yang datang dari sana itu luar biasa ya. Bahkan disebutkan nanti ini Dajjal dan lain sebagainya ini juga muncul ya dari Khurasan dan dari Iran dan sebagainya. Menunjukkan bahwasanya begitu banyaknya nanti fitnah dari sana. Dan kita tahu bagaimana akidah Ahlus Sunnah itu tidak sama sekali sama dengan Syiah ya. Kalau di Indonesia ini mulai muncul kelompok-kelompok yang mulai menyudutkan ustadz-ustadz atau orang-orang yang mengingatkan tentang kesesatan Syiah. Katanya ini mau mecah belah umat. Ya terserah, bebas kan, harusnya setiap manusia bebas memilih antara Syiah atau Sunnah. Padahal sama aja, Sunnah sama Syiah sama aja gitu ya. Padahal jauh bedanya gitu ya. Akidah kita bertentangan dengan akidah Syiah ya. Maka di sini khususnya di permasalahan Syiah, permasalahan Dajjal akan membersamai dengan Dajjal itu, yaitu pasukan-pasukan dari 70.000 orangnya dari kaum Yahudi yang datang dari arah Iran. Karena pada dasarnya istilahnya Yahudinya Islam gitu. Kalau ada Yahudi agama kan Yahudi yang sekarang gitu. Kalau Yahudinya Islam itu adalah Syiah ya. Mereka mencoba menyelewengkan segala hal, dan mereka tidak menerima imam, tidak menerima pemimpin kecuali yang datang dari mereka, dari imam 12 mereka. Mereka sama seperti Yahudi, rasis. Kalau kita mau tahu yang rasis itu enggak sebagai orang Yahudi itu juga rasis. Mereka menganggap rendah orang-orang
muncul dari selain keturunan mereka, selain dari Israel. Bahkan mereka tidak menerima nabi-nabi kecuali dari jalur mereka. Isa alaihissalam, Muhammad itu bukan datang dari jalur Yakub ya, Ishak ya. Jalur mereka itu Bani Israel, sehingga mereka tidak menerima nabi-nabi yang datang dari selain mereka. Itulah bentuk rasis mereka gitu. Besar. Dan sampai sekarang mungkin mereka kalau misalnya ada dari orang Indonesia Yahudi gitu ya, mereka oh ya terima gitu. Tapi pada dasarnya mereka merendahkan. Istilahnya Yahudi ecek-ecek. Yahudi sejati itu Yahudi yang punya keturunan. Ya di Islam juga ada yang mirip-mirip Pak ya. Islam yang bukan dari keturunan ini biasa aja gitu ya. Tapi kalau udah keturunan ini wah luar biasa. Di Islam juga ada yang mirip-mirip gitu ya. Maka di dalam Syiah juga sama, mereka bagaimana mengagungkan para imam, khususnya Ahlul Bait. Ya kan? Luar biasa. Jadi kalau ada orang-orang yang terlalu mengagungkan Ahlul Bait itu biasanya datang dari Syiah. Ya mirip-mirip. Cara ibadahnya, cara sholawatnya, cara memperlakukan Ahlul Bait itu mirip-mirip Pak. Mohon maaf ya, di Indonesia seperti itu. Ada ormas yang luar biasa mengagungkan, coba disandingkan dengan Syiah. Orang pentolannya maaf NU saja mengakui seperti acara Maulidan itu datang dari mana? Dari Syiah. Fatimiyah ya, kalau nggak salah dari mengakui. Artinya acara-acara seperti itu yang terlalu mengagungkan dan sebagainya ini berlebihan dari pengagungan Nabi SAW itu datang dari Syiah. Dan ini juga yang terjadi di kalangan Yahudi. Nah itu sedikit ya. Kemudian juga Dajjal disebutkan dari keluar dari Khurasan, diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Ada yang menyebutkan, Ibnu Katsir menyebutkan kemungkinan adalah bangsa Turk. Apakah bangsa Turk ini adalah Turki? Allah alam. Disebutkan seperti itu, bangsa Turk. Dan ada juga datang yang dalil yang menunjukkan bahwasanya pengikut Dajjal dari non Arab. Ya. Tidak ada disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, la taqumus sa'ah hatta yuqatil muslimuna Turk. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Turk, yaitu kaum yang dimana wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka memakai pakaian terbuat dari bulu dan berjalan dengan sendal yang terbuat dari bulu. Artinya mereka terbiasa dengan baju-baju yang menggunakan bulu gitu ya. Misalnya kalau orang Arab nggak ada ya. Kalau orang Arab biasanya nggak pakai baju-baju dari bulu. Ada juga disebutkan di riwayat yang lain dari Sahih Bukhari ya. Kalian memerangi bangsa Turk yang bermata sipit, berwajah merah, berhidung pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Oh, itu jadi adalah termasuk golongan-golongan pengikut Dajjal ya, matanya sipit. Ini bukan mengecilkan Pak ya. Nanti ada yang matanya sipit saya. Jangan ya. Ini adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mata sipit, wajahnya merah, oh aman, wajah saya coklat. Wajah saya putih, ini wajahnya merah, hidungnya pesek, wajah-wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit. Ya, itu. Akan tapi juga ada dari riwayat yang menyebutkan berasal dari bangsa Arab, jadi pengikut yang dari bangsa Arab, yaitu ketika yang kemarin saya sebutkan tentang riwayat bahwasanya Dajjal akan meminta bantuan siapa? Syaitan ya, ketika satu orang Arab itu didatangi ya, kepada orang Arab ini didatangi oleh Dajjal. Kemudian bagaimana jika aku menghidupkan kedua orang tuamu, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah rohmu gitu ya. Kemudian dia jawab iya. Kemudian syaitan menyerupakan dua orang tua tersebut, kedua orang tuanya nampak di depannya, bahkan menyuruhnya bahwasanya ikutilah dia Dajjal itu adalah rohmu. Itu kata syaitan tersebut yang dengan rupa orang tuanya ya. Nah kemudian juga disebutkan wanita, dikisahkan ini jadi pengikut
Dajjal juga dari kalangan wanita. Yanzilu Dajjal fi hadis, Anda terjemahkan langsung dari hadis riwayat Ahmad ya. Dajjal akan turun ke Milqanah, nama sebuah lembah yang mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya dan bibinya, kemudian mengikatnya agar khawatir keluar menuju Dajjal. Dari hadis tersebut menunjukkan bagaimana seseorang itu, laki-laki ini, dia khawatir perempuan di keluarganya itu mengikuti Dajjal. Ya, kalau kita lihat bagaimana normalnya fitrahnya wanita itu suka dengan harta lah ya. Mau orang soleh tapi kalau miskin ya nanti dulu gitu ya. Normalnya kan gitu ya. Ya nggak salah gitu. Nah makanya Dajjal ini kan bisa mendatangkan apa yang mereka inginkan, sehingga mudah bagi Dajjal untuk menarik hati para wanita. Ya istilahnya menghidupkan yang sudah dibelah Isa yang kemarin ya, kemudian menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman ya. Itu kan fitnah-fitnah Dajjal dari kenikmatan dunia yang itu pada normalnya lebih disukai oleh para wanita. Seperti itu. Sampai dia mengikat istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya dan bibinya, gitu ya. Semua perempuan di keluarganya itu supaya dia tidak keluar menuju Dajjal. Ada juga yang menyebutkan dari kalangan Khawarij. Di dalam hadis akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai tenggorokan mereka. Setiap kali muncul mereka dibasmi habis sehingga keluar pada pasukan besar mereka Dajjal. Ya. Ini adalah tentang para pengikut Dajjal. Ya. Kemudian di akhir dari pembahasan Dajjal tersebut adalah bagaimana sih kita berusaha, apa yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari fitnah Dajjal. Ya, kita berharap semoga nggak ketemu Pak ya. Tapi kalaupun ternyata ketemu, naudzubillah, tapi kalau ketemu kita punya persiapan karena kita belajar. Nah itu yang pertama adalah tentu al-iman, ya, keimanan yang kuat dan benar, berpegang teguh dengan keimanan. Ya. Kita tahu bagaimana riwayat menyebutkan seorang pemuda yang kuat imannya, kemudian datang pada Dajjal, ya, dibunuh, terus dihidupkan lagi, gitu. Bahkan dia akan semakin kuat imannya bahwasanya dia adalah Dajjal, menunjukkan yang menyelamatkan seseorang tersebut adalah keimanannya. Kemudian juga adalah ilmu, penting, ya. Selain iman juga kita butuh ilmu. Artinya agar kita bisa tahu, kita paham tentang fitnahnya, tentang apa yang akan dilakukannya, tanda-tanda Dajjal, tanda-tanda keadaan pada saat itu, bahkan keadaan fisiknya pun kita tahu. Dengan ilmu tersebut tercerahkan. Nah, terus misalnya orang nggak tahu nih Pak, bentar, labelnya sama ustaz, tapi dia bisa hebatnya bisa menggandakan uang, kemampuannya bisa menggandakan uang. Judulnya si ustaz, judulnya tuh di depannya tuh Ustaz Fulan. Wah, karomahnya bisa menggandakan uang, ya kan? Seperti itu. Orang-orang yang tidak punya ilmu tentang hal tersebut, wah kan luar biasa. Wah, alhamdulillah ini berkah gitu, datang kasih uang bisa berkali-kali lipat gitu ya. Karena dia tidak ada ilmu. Tapi kalau dengan ilmu, orang udah mudah paham. Wah, ini kan dusta. Jadi kalau bisa gandain uang, buat apa nyari uang gitu. Kalau bisa gandain uang, kenapa nggak ngasih uang? Harusnya gitu ya. Kalau dia bisa gandain uang, uangnya dia digandain terus kasih orang. Ngapain orang lain ngasih uang ke dia dulu gitu kan? Dan lain sebagainya. Jadi ilmu itu mencerahkan. Bagaimana kita tahu air, misalnya air putih yang Bapak minum itu sehat atau tidak? Air sama-sama air putih, tapi satunya diisi racun, satunya diisi yang biasa, air biasa lah gitu ya. Sama-sama bening nih Pak. Kalau kita nggak ada ilmunya bahwasanya ini diisi racun, ya kita nggak bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak. Itulah pentingnya
ilmu. Maka seperti itu juga ada fitnah dajjal dan lain sebagainya. Fitnah dunia juga sebagainya. Bagaimana kita tahu itu fitnah, itu membahayakan kecuali dengan ilmu. Makanya salah satu hal terpenting ya, yang fardhu, yang wajib adalah thalabul ilmu, mencari ilmu. Tanpa ilmu bisa apa manusia seperti ya. Maka jemaah rahmatullah, itu hal yang kedua. Berikutnya juga berlindung ya dari fitnah dajjal, yaitu artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masalah ketika di akhir salat. Nabi SAW mengingatkan, jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, mintalah perlindungan daripada Allah dari 4 perkara. Ya, a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dari azabnya jahannam dan azab qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian, ya, fitnah mati. Dan yang terakhir adalah wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini salah satu doa yang langsung diajarkan oleh Nabi SAW. Artinya kalau bisa jangan ditinggalkan, walaupun jatuhnya sunnah, Pak ya. Artinya kalau lupa baca doa, sholatnya tetap sah. Jangan dianggap nggak sah, nggak, tetap sah, ini sunnah. Tapi kalau bisa jangan ditinggalkan. Dari situ adalah fitnah-fitnah yang luar biasa, neraka jahanam, kubri, ya, kuburan. Karena di sana juga ada fitnahnya, ada azabnya, gitu ya, ada azab kubur. Kemudian fitnah hidup dan fitnah mati, dan semua itu kan luar biasa, Pak ya. Derajatnya kan besar, ya. Neraka jahanam, kuburan itu kan azabnya nggak main-main, gitu ya. Terus fitnah hidup, fitnah mati. Nah, fitnah dajjal ini seakan-akan disamakan, gitu. Kita berlindung darinya itu sama seakan-akan kita berlindung dari api neraka. Itu menunjukkan betapa luar biasanya fitnah dajjal. Maka jangan dianggap enteng. Kemudian juga adalah menghafal surat Al-Kahfi. Ya, memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan awal surat, ada yang mengatakan akhir surat. Yang betul yang mana Ustaz? Lebih baik menghafalkan semuanya. Insya Allah Pak, kalau Bapak rajin membacanya setiap Jumat, hafal sebulan aja, 4 Jumat berarti ya, sekitar 4 Jumat, 5 Jumat, Bapak rutin membaca itu sudah mulai terbiasa. Meratunkan Al-Kahfi, ya. Awal surat Al-Kahfi 10 ayatnya atau 10 akhirnya itu mudah, ya. Kalau di riwayat disebutkan memang barang siapa man hafidha asrat ayat min awali surah Kahfi, disebutkan seperti itu. Menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah dajjal. Usima minad dajjal. Ada juga di dalam riwayat Muslim, barang siapa yang di antara kalian mendapati zamannya dajjal. Nah, kita kan nggak tahu ya, kita kena apa enggak gitu ya. Kata Nabi SAW, siapa yang di antara kalian mendapatkan zamannya dajjal, falyaqra alaihi fawatiha surat Al-Kahfi, maka bacalah ya permulaan atau awal-awal daripada surat Al-Kahfi. Dari Abu Darda juga Nabi SAW menyebutkan man qara'a 10 ayat min akhiril kahfi usima min fitnati dajjal. Ini kebalikannya, artinya akhir ya. Dan lain sebagainya, ada banyak beberapa alasan ya. Kemudian selain kita berlindung dengan hal tersebut, ketika memang ada dajjal, maka yang disarankan oleh Nabi SAW apa? Nantang? Enggak ya, menjauh dari dajjal. Nabi SAW bersabda, man sami'a bid-dajjal falyanha anhu fawallahi inna rajula la ya'tihi fa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubhat aw lima yub'atsu bihi minasyubhat. Barang siapa yang mendengar kemunculan dajjal, ini bukan untuk siapapun ya, untuk seluruhnya dari kaum muslimin. Karena kita sudah menyampaikan bahwasanya semua nabi dari zamannya Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad semuanya sudah memperingatkan tentang dajjal. Nabi Muhammad SAW bahkan mengingatkan kita juga apa yang harus kita lakukan jika memang terdengar ada sudah munculnya dajjal. Tapi dajjal yang benar Pak ya, bukan dajjal-dajjalan atau dajjal kecil, itu banyak. Nah, tapi ini dajjal yang benar-benar asli dari tanda kiamat. Maka apa? Maka menjauhilah darinya, larilah gitu istilahnya gitu ya.
demi Allah ada seseorang yang datangi Dajjal dan ia mengira bahwa ia punya iman yang kuat, malah ia akan menjadi pengikut Dajjal karena terkena syubhatnya. Luar biasa. Jadi jangan pernah ngerasa wah iman saya hebat nih, kuat, saya sudah belajar di masjid Darul Huda, aman insyaallah ya. Enggak bisa seperti itu. Nabi saran Nabi itu yang kita pakai menjauhlah ya. Jadi kalau kita tahu Dajjal lagi ada di Bandung, langsung lari lari ya sejauh mungkin gitu. Sejauh mungkin. Jamaah Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah Dajjal, baik fitnah Dajjal yang besar maupun Dajjal kecil ya. Itu adalah pembahasan tentang Dajjal. Luar biasanya fitnah Dajjal. Setelah Dajjal ini membawa fitnah yang luar biasa, kerusakan yang luar biasa di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala pada step berikutnya adalah menurunkan Isa alaihi salam ya. Jadi stepnya seperti itu. Ada Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, kemudian kaum muslimin bersama Imam Mahdi itu memerangi Dajjal dan pengikutnya, tapi kalah. Memang karena yang mengalahkan Dajjal itu bukan kaum muslimin biasa ya. Itu adalah tugasnya Nabi Isa. Maka diturunkanlah Nabi Isa. Ini yang sudah menjadi dalil baik di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' tentang turunnya Isa Al-Masih ya. Yang dikabarkan oleh Nabi SAW juga. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min ahli kitab illa la yu'minuna bihi qabla mautih. Maksudnya adalah mereka mengimani tentang adanya Isa sebelum kematian Isa. Dan kita tahu Nabi Isa belum mati ya. Berbeda dengan sangkaan siapa? Nasoro. Istilahnya mereka yang mengagungkan Isa, tapi mereka malah seakan menjatuhkan Isa itu telah dibunuh gitu ya. Itu kan seakan mengejek ya. Nah, bagi kita kaum mukminin meyakini bahwa Isa belum meninggal ya, belum mati. Maka kemudian nanti kaum muslimin itu mengimani bahwa dengan Isa sebelum kematiannya. Artinya sebelum kematian Isa, kaum muslimin itu melihat Isa. Wa dzalika inda nuzulihi minas sama akhir zaman, yaitu ketika Nabi Isa itu turun dari langit di akhir zaman. Maka Nabi Isa akan sama, yaitu mengikuti agamanya Ibrahim ya, Hanifah muslimah, yaitu jadi seorang muslim tetap. Pada dasarnya juga sama. Seluruh nabi dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya agamanya satu, Islam ya, bahasanya adalah Islam. Sedangkan dari sunnah ya, dari sunnah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah walladzi nafsi biyadihi la yashakunna ayyunazzalu fikum ibnu Maryam hukman adlan. Dan demi jiwaku di tangannya, artinya Nabi SAW bahkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya seperti itu. Tentang turunnya Nabi Isa fikum ibnu Maryam hukman adlan ya, membawa kebijaksanaan dan keadilan. Faiksirus salib, apa yang dilakukan oleh Isa adalah menghancurkan salib ya, ini luar biasa. Kebalikan dari apa yang disangkakan oleh kaum Nasara. Kaum Nasara juga akan meyakini tentang munculnya Isa, Tuhan mereka, tapi bedanya nanti kalau bagi keyakinan kita, akidah kita, malah apa istilahnya salib yang dibanggakan oleh mereka, yang di istilahnya ini loh kami selalu menggunakan salib gitu ya, akan dihancurkan oleh Isa ya. Wa yaqtul khinzir, dan membunuh babi. Nah, ini kan adalah istilahnya apa namanya, hewan yang menjadi pembeda antara kaum muslimin dengan lainnya ya. Kalau kaum muslimin non halal ya. Tapi kalau babi untuk yang lain Nasoro halal gitu. Makanya dibunuh oleh Nabi Isa wa yawmul jizyah dan sebagainya seterusnya. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut ya. Disebutkan juga la tazalu ta'ifah min ummati yuqatiluna 'alal haqq. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang mereka memerangi atas dasar hak, yaitu di atas kebenaran, zahirin.
ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya ini menjadi juga dalil bahwasanya umat Nabi Muhammad itu tidak akan tersesat semuanya. Pasti ada satu golongan yang tidak tersesat. Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifah min ummati, menunjukkan bahwasanya juga umat Nabi Muhammad ini akan menjadi terpecah-pecah. Karena Nabi menyebutkan ta'ifah, istilahnya satu kelompok dari umatku. Artinya banyak kelompok dari Islam ini kan banyak, tapi hanya satu kelompok saja yang berjalan di atas kebenaran. Yang pernah kita tahu sih ya, bahwasanya Yahudi terpecah menjadi berapa kelompok ya kan, 70 dan seterusnya, Nasoro seperti itu. Kemudian Islam terpecah menjadi 73 ya. Satu saja yang selamat ya kan, satu saja selamat. Artinya tetap akan ada sampai hari kiamat kelak kelompok yang seperti itu. Tetapi dilanjutkan fayanzul Isa bin Maryam ibnu Maryam fayaqul amiruhum ta'ala shall. Artinya ketika Isa itu turun itu ketika waktu sholat ya. Kemudian pemimpin mereka kaum muslimin itu menyuruh Isa untuk sholat bersama mereka. Akan tapi Nabi Isa istilahnya untuk dijadikan imam, menyuruh Nabi Isa itu menjadi imam gitu ya. Kemudian fayaqul la, Nabi Isa menolak. Inna ba'dakum ala ba'di umara, ya. Di antara kalian atas diri kalian yang lainnya, artinya antara di antara umat itu ada yang dijadikan pemimpin. Takramullahu hadhil ummah, itulah yang Allah jadikan kelebihan dari umat tersebut. Umat ini yaitu umat Islam itu menjadikan salah satunya adalah pemimpin. Karena kepemimpinan itu penting Pak ya. Bahkan di dalam safar aja harus menunjuk pemimpin. Ya. Sholat sama ya. Harus ada pemimpin. Itulah kelebihan yang dilebihkan pada umat ini ya. Begitu juga di masalah ijma. Bagaimana para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang semuanya ijma, berijma, istilahnya tidak menyelisihi. Ya, dari zamannya sahabat sampai saat ini tidak ada yang menyelisih tentang akan turunnya Isa. Nah, yang memang menjadi khilaf zaman sekarang tuh Pak ya. Itu umat-umat atau istilahnya orang-orang juhal, orang-orang bodoh. Ya, nanti disebutkan di akhir tentang bagaimana mereka mengingkari Isa. Bagaimana? Karena selalu ya menjadi masalah yang seperti saya sebutkan adalah masuk akal nggak Pak? Ya kan? Baik dia kan nanti khilaf ya, apakah turun itu ruhnya, apakah sama jasadnya, dengan khilaf. Tapi bagi mereka tidak masuk dua-duanya, ya gak? Orang-orang yang selalu menggunakan akalnya tidak akan bisa masuk. Orang sudah mati, hidup lagi. Wah ini nggak masuk ke pikiran mereka kan? Sehingga turunnya Isa secara ruh saja nggak masuk bagi mereka. Apalagi dengan jasadnya lebih susah diterima lagi kan? Lah selama ini berada di mana Isa? Di planet lain atau di mana gitu kan? Itu yang menjadi pikiran mereka. Karena selalu mengandalkan akal. Zaman saat itu belum ada roket tuh. Zaman Isa itu belum ada roket. Gimana bisa jasadnya sana? Akhirnya seperti itu yang mereka pikirkan. Nah, maka kaum muslimin, para ulama yang mengikuti nas, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mereka sepakat tidak ada khilaf tentang akan turunnya Isa alaihissalam. Ya. Ini adalah syariatnya Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah golongan ormas di Indonesia ya. Adalah kita ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, wa Isa hayyun fis sama. Bahwasanya Isa itu hidup di langit. Lam yamut ba'd, dia belum meninggal, belum mati. Wa idza nazala minas sama, dia akan turun dari langit. Lam yuhkam illa bil kitab was sunnah. Kemudian ketika turun, dia tidaklah menggunakan syariat itu kecuali dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. La bi syai'in yukhalif dzalik, tidak dengan sesuatu yang menyelisihinya. Memang Isa itu diturunkan kepadanya Injil, ya.
Akan tapi di akhir zaman ketika ia turun, ia ikut sholat, cara sholatnya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia akan turun dengan syariat Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itulah menjadi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan juga oleh Isa, ini tentang hidupnya Isa ya. Nah, memang menjadi khilaf di antara kaum muslimin adalah tentang apakah Isa itu turun dengan jasadnya atau dengan hanya ruhnya saja. Khilafnya lumayan ya, banyak para ulama yang berbeda. Tapi memang jumhur ulama menyebutkan tentang bahwasanya Isa itu turun dengan jasad. Maknanya artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, itu adalah mengangkat Nabi Isa dengan jasadnya, bukan hanya ruh saja. Ya. Ini disebutkan di dalam kitab itu tentang perbedaan pendapat seperti itu ya. Apakah seluruh badani kasairil anbiya ya, bahwasanya apakah dia sama dengan para nabi-nabi, bahwasanya hanya ruhnya saja yang diangkat tapi badannya saja. Itu pendapat kedua yang mengatakan ya badannya Isa itu masih di dunia, di bumi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ruhnya. Karena di ayat yang lain Allah menyebutkan inni mutawaffika, sungguhnya aku mewafatkanmu. Bahasanya seperti itu Pak ya. Jadi kan artinya meninggal Isa. Ruhnya saja yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijelaskan oleh ulama lain, maksudnya ini mutawaffika adalah qabiduka. Artinya istilahnya menjaganya. Nah, ini bisa menjaga ruh dan badannya, mengambilnya gitu. Dan tugasnya Isa ketika turun ya jelas ya, yaitu adalah untuk membunuh Dajjal. Turun di mana Isa? Pernah dengar? Menara Putih, Menara, bukan Masjid Putih ya. Ada yang nyebut di dalam riwayat itu Menara Putih ya. Menara Putih. Tapi ada juga disebutkan penjelasan tentang bahwasanya di zamannya siapa gitu ya, di tempat yang di seakan-akan itulah tempatnya dirubah oleh mereka itu satu masjidnya jadi putih, padahal dulunya itu menaranya saja. Kemudian bagaimana ada tanda-tanda fisiknya Nabi Isa. Dalam beberapa hadis ya yang pernah kita sebutkan tentang Dajjal, ada juga tentang Isa. Satu, tubuhnya sedang, tidak tinggi, tidak juga pendek. Ini sepakat, tidak ada perbedaan. Nah, yang mungkin ada perbedaan dalam beberapa riwayat adalah warna kulitnya. Ada beberapa riwayat menyebutkan kulitnya Nabi Isa itu merah. Ada juga yang menyebutkan, di riwayat yang lain menyebutkan kulitnya Nabi Isa itu coklat. Nah, ada beberapa ulama ada yang menggabungkannya. Jadi warna merahnya itu kecoklatan atau coklat kemerahan. Jadi warna-warna coklat yang kemerahan gitu ya. Bukan ke arah hitam gitu. Kemudian yang agak terus berjada bidang. Luar biasa ya. Dan rambutnya itu ada yang di dalam riwayat ikal, ada juga yang menyebutkan lurus. Tapi para ulama menguatkan tentang rambut Nabi Isa itu lurus ya. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat tentang bahwasanya dia seakan-akan keluar dari kamar mandi. Artinya sangat mulus, jatuh gitu ya rambutnya. Ini yang disebutkan dari beberapa riwayat. Rambutnya sampai ke bawah telinganya dan sangat indah yang pernah kamu lihat.
tersisir rapi, meneteskan air. Ini maksudnya seakan-akan seperti keluar dari kamar mandi gitu. Dia bersandar pada dua orang atau pada pundak dua orang. Yang disebutkan ketika turun dia bersandar dengan malaikat, artinya diturunkan bersama malaikat. Yaitulah sifat dari tubuhnya, istilahnya sifat fisik daripada Isa alaihissalam. Ibnu Katsir menyebutkan dari tempatnya, ini tempat yang paling masyhur disebutkan adalah di atas Menara Putih bagian timur kota Damaskus, Irak ya. Dan saya telah melihat pada sebagian kitab sesungguhnya dia akan turun di Menara Putih sebelah timur Masjid Jami Damaskus. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ya dari beberapa tempat dari disebutkan turunnya Isa. Apabila Allah mengutus Al-Masih bin Maryam, dia akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Ini salah satu riwayat. Dengan mengenakan dua pakaian yang dicelupkan wars dan ja'faran. Dua pakaian itu dua helai pakaian ya, yang telah dicelupkan wars dan ja'faran, meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Ketika ia menundukkan kepalanya maka rambutnya akan turun. Tadi ya, rambutnya lurus gitu ya. Jadi kalau kita tahu rambut lurus panjang. Kalau dia menundukkan kepalanya kan jatuh gitu ya. Itu sifatnya. Tergambar lah ya. Tapi masih nggak masalah karena Isa juga manusia. Masih boleh kita membayang-bayangkan ya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Ketika dia mengangkatnya maka akan berjatuhan darinya keringat bagaikan butiran mutiara. Maka tidaklah seorang kafir mencium aroma nafasnya melainkan dia akan mati, dan aroma nafasnya sejauh mata memandang. Kemudian dia akan mencarinya, itu mencari Dajjal hingga mendapatkannya di pintu Lut, lalu ia membunuhnya. Selanjutnya satu kaum yang Allah lindungi akan datang kepada Isa, lalu ia akan mengusap wajah mereka dan bercerita kepada mereka tentang derajat mereka di surga. Ini adalah beberapa riwayat yang disebutkan tentang Isa ya. Maka jamaah rahimakumullah, penting bagi kita mengetahuinya tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat sebagai bentuk iman kita kepada hari kiamat. Jadi bukan hanya sekedar istilah, bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar hafalan rukun iman saja, rukun iman tentang hari kiamat, tapi juga kita mengilmui apa sih iman pada hari kiamat itu. Salah satunya adalah mengilmui, meyakini ya, membenarkan dari kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kabar tentang Isa juga tidak ada khilaf, baik dari Al-Qur'an, sunnah, ijma, semuanya menguatkan tentang akan turunnya Nabi Isa. Maka kita sebagai kaum muslimin paling sedikitnya minimal kalau kita tidak ketemu dengan Nabi Isa, insya Allah ya, semoga aja. Karena kalau kita ketemu artinya kita melewati masa Dajjal dulu gitu ya. Kalau ketemu minimal kita adalah meyakini dengan keyakinan yang benar, mengilmui dengan ilmu yang benar sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu saja yang ingin disampaikan pada hari ini. Insya Allah minggu depan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya, itu saja